Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyatil futuh wal munuh wa rusuh wa salahil jasadi wa ruh wa khususan li muallifi hadhil kutub, dan kita niatkan al-Fatihah juga untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, Pak Yusuf yang sedang sakit, dan juga mungkin beberapa jamaah keluarga kita yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Kita niatkan keafiatan, kesehatan, Allah angkatkan penyakitnya bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini firman Allah. Hadisnya, afdalu dzikri la ilaha illallah. Terkadang sama orang habis sholat digabung. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya kalau yang dimaksudkan bukan hadis, bukan Al-Quran, tak masalah. Tapi kalau seandainya dia maksud Al-Quran, tak ada ayat macam begitu. Kalau yang dia maksud hadis, tak ada hadis macam begitu. Nah, jadi supaya kena hadisnya, afdalu dzikri la ilaha illallah, atau kena ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, jangan digabung. Takutnya bukan artinya berdosa, tidak. Asal dia tahu itu bukan ayat, itu bukan hadis. Cuma takut mewaham bikin orang salah sangka. Pikir orang hadisnya macam begitu. Nah, artinya fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahui olehmu bahwasannya tiada yang maujud dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Tak ada yang ada selain Allah. Lah kita ini ada. Kita ada tapi tidak sebenar-benarnya. Adanya kita, kalau bahasa Tuan Guru Abdul Halim, adanya kita ada, wujudnya kita wujud idhofi, bukan wujud hakiki. Atau bahasa lainnya, wujudnya kita wujud li ghairihi, bukan wujud binafsihi. Nah, kalau belajar faraid kan ada asobah lil ghair, nah, ada asobah binafsi. Wujudnya Allah itu wujud binafsi, memang ada dengan sendirinya. Dengan qidamnya menunjukkan tidak berawal, berarti tidak ada yang menciptakannya. Dengan qiyamuhu binafsihinya tidak berhajat kepada mahal, tidak berhajat kepada mufassis, menunjukkan gak ada yang menciptakan. Sementara kita wujudnya wujud ya karena ada yang lain yang mengadakan kita. Maka maksudnya itu bukan artinya loh kita kan ada kok dibilang tak ada yang ada selain Allah. Maksudnya tidak ada yang ada dengan sendirinya, tidak ada yang ada hakiki selain Allah. Nah, karena alam yakni masyi Allah, apa-apa yang selain Allah itu semuanya baharu, diciptakan oleh Allah.
Kata Fakihani, berkata Al-Imam Al-Fakihani, bahwasannya, nah, meninggalkan menyebut akan dia tatkala masuk kepada tempat kediamannya, nah, di situ apa bacaannya? Yang sebelumnya apa? Meninggalkan, mengekalkan atau meninggalkan? Mengekal, meninggalkan. Di situ meninggalkan. Ayo. Coba kita artikan kalau meninggalkan. Meninggalkan menyebut akan dia, artinya kan tidak menyebut akan dia, kan gitu kalau meninggalkan. Tidak menyebut la ilaha illallah, kan gitu. Tatkala masuk kepada tempat kediamannya, menapikan papanya, itu menghilangkan kemiskinan. Cocok nggak? Artinya kayaknya lebih cocoknya mengekalkan. Kalau kita mengekalkan sebelum masuk kita sebut la ilaha illallah, maka itu akan menapikan kemiskinan. Paham maksudnya? Ada yang redaksi atau tulisannya mengekalkan. Itu meninggalkan juga. Biasa, Pak. Situ yang terjemahan karena agak tak cocok. Masa kalau kita tak menyebut malah tak miskin? Meninggalkan. Wallahu a'lam. Nah. Kalau menunggalkan boleh juga. Meninggalkan. Berarti kan begini kalau artinya meninggalkan. Orang yang ketika masuk rumah tidak menyebut itu, maka dia tidak akan miskin. Nah, cocok nggak itu kira-kira? Nah, berarti tak usah disebut supaya tak miskin, kan itu. Nah, saya lebih condong hati kalau tak menunggalkan, artinya ya mengesakan ataupun mengekalkan terus-terusan setiap mau masuk la ilaha illallah. Tapi wallahu a'lam. Nah, kadang ada rahasia yang tak dipahami dari penulis. Nah, menapikan papanya, menapikan artinya menghilangkan kemiskinan. Telah datang warid bahwasannya barang siapa berkata la ilaha illallah, dimatkan akan dia, dipanjangkan, la ilaha illallah, dipanjangkan, artinya dijaga panjang pendeknya, tak seperti sebagian orang. Kalau udah zikir la ilaha illallah, tak nampak lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada panjang-panjangnya sedikit pun. Nah, ini dimatkan akan dia, niscaya diruntuhkan baginya 4.000 dosa. Banyak itu 4.000. Sikit kalau dibandingkan dosa kita. Dosa kita mungkin 4 miliar. Ya. Jadi makanya paling tidak itu sudah mengurang-urangi dosa kita. Daripada dosa besar. Daripada dosa besar. Nah, ini wallahu alam kualitas hadisnya. Karena yang kuatnya, pendapat yang masyhurnya bahwa dosa besar tak bisa gugur dengan zikir. Dosa besar itu bisa gugurnya dengan taubatan nasuha, dengan haji atau umrah, dengan salat tasbih. Nah, itulah paling yang bisa. Bahkan puasa Arafah yang katanya bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang, itu jumhur kebanyakan ulama mengatakan minas shaghair, itu yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Walaupun memandang rahmat Allah tidak menutup kemungkinan bahwa dosa besar juga akan diampunkan, dihilangkan. Kata mereka itu, ya Rasulullah, maka jika tiada baginya sesuatu daripada dosa besar, ya Rasulullah, kalau dia nggak punya dosa besar, lalu dia baca la ilaha illallah, apa yang gugur? Dia tak punya dosa besar. Nah, maka sabda diampunkan. Sabdanya artinya Rasulullah bersabda, diampunkan bagi ahlinya, yang diampunkan dosa besar keluarganya. Nah, ini dahsyat. Nah, dan bagi jirannya, Masya Allah, yang bertetangga sama masjid, kalau seandainya ada orang bilang la ilaha illallah, nah itu jiran masjid pun diampunkan. Meriwayatkan dia Bukhari. Oh, ini Imam Bukhari pula. Nah, tapi pasti nanti ada takwilnya. Maka belajar hadis ini sebenarnya belum makom kita kalau tanpa syarah, karena akan banyak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain.
tapi memandang rahmat Allah, tak minta ampun pun Allah bisa ampunkan dosa besar. Tadi. Nah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala'i adnahumul hammu. Artinya, la ilaha illallah itu menolak ia daripada orang yang berkata akan dia akan 99 pintu daripada bala. Kalau ada orang ucap la ilaha illallah akan dielakkan dari 99 bala. Bala itu artinya cobaan. Nah, musibah itu macam-macam. Musibah itu ada yang sifatnya bala, ada yang sifatnya adab. Ada yang sifatnya bala, ada yang sifatnya adab. Kalau adab ini mutlak nggak bagus. Kalau bala bisa bagus, bisa tidak. Lulus bagus. Bala itu kan artinya cobaan, ujian. Lulus bagus, tak lulus tak bagus. Ya, tapi kalau adab memang udah tak bagus. Nah, orang kalau kena bala, kalau kena musibah, itu tandanya sebenarnya dia udah lulus yang sebelumnya. Dia mau naik ke tingkat berikutnya. Maka dalam satu hadis Rasulullah bilang, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau seandainya Allah itu cinta kepada satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan membala mereka. Nah, jadi ketika kita dapat ujian, husnuzon kepada Allah, ini bukan karena murka Allah, ini mungkin Allah mau menaikkan derajatku. Udah lulus yang sebelumnya. Jadi kalau ujian makin berat, berarti tingkatan yang mau diraih makin tinggi. Anak SD, kalau mau naik ke SMP harus siap dengan ujian yang lebih berat. SMP naik ke SMA harus siap dengan ujian yang lebih berat. Makanya dikatakan oleh baginda Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal auliya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat balanya adalah para nabi. Karena nabi itu tingkatnya udah tinggi. Ya akan beda pertanyaan yang diajukan ke anak SD dengan ke sarjana doktor S3, itu pasti beda. Nabi itu tingkatnya udah tinggi betul. Maka ujiannya pun luar biasa. Tidak ada di antara kita yang ujiannya lebih berat daripada baginda Nabi. Tidak ada. Sebut apa coba ujiannya? Oh, ditinggal mati anak. Rasulullah berapa kali ditinggal wafat sama anaknya? Laki-laki wafat semua anak Rasulullah. Nah, ditinggal meninggal pasangan, Rasulullah ditinggal sama Sayyidah Khadijah. Ekonomi, Rasulullah pernah sampai cuma makan pucuk-pucuk daun karena diembargo, di boykot. Nah, di boykot, nggak boleh masuk ketika Rasulullah sedang berada di lembah Abu Thalib. Nggak ada yang boleh jual ke situ, nggak ada yang boleh nerima kalau Rasulullah jual. Nggak ada yang boleh beli dari Rasul, nggak ada yang boleh jual ke Rasul. Sampai makanin pucuk-pucuk daun saja. Nggak pernah kita berada seperti itu. Musibah apalagi nggak disenengin orang tetangga. Rasulullah satu kota yang nggak senang, satu Mekah. Sampai Rasulullah harus pergi. Jadi tidak ada orang yang cobaannya lebih berat daripada baginda Nabi. Jadi kalau seandainya cobaan kita terasa mulai berat, husnuzonnya derajat kita mulai agak tinggi. Nah, derajatnya mulai agak tinggi. Kalau seandainya nggak lulus, turun lagi. Nah, tapi kita kan pingin naik derajat, nggak usah berat-berat kali balanya, kan gitu. Pinginnya naik derajat, tapi nggak usah pakai bala, nggak usah pakai ujian. Ya kayak anak sekarang, ingin naik kelas, kalau bisa nggak ujian. Ada caranya dengan apa? Baca la ilaha illallah. Baik-baik. Naik derajat tanpa perlu susah-susah ujian. Nah, jadi dihindarkan darinya 99 bala. Sekurang-kurangnya, nah duka cita. Di antara bala yang paling ringan yang Allah hindarkan adalah ham. Ham itu artinya duka cita, galau, gelisah. Nah, itu akan dihilangkan. Jadi orang yang saat sedang gelisah, memang benar sebenarnya seharusnya gelisah kita itu hilang dengan kalimat la ilaha illallah. Seharusnya hilang. Biasanya yang bikin gelisah apa? Duit.
La ilaha illallah makna yang terkandung juga la razaq illallah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Seharusnya tenang. Nah, kenapa? Berarti memang belum dikasih Allah. Ada sakit. Nah, la ilaha illallah seharusnya tenang. Nah, kenapa? La syafiya illallah. Tidak ada penyembuh kecuali Allah. Dan seharusnya tenang. Seharusnya. Cuma kan kita nggak seyakin itu dengan yang kita ucapkan. Nah. Kemudian kata Fakhrul Razi, sungguhnya disebut akan kalimat ini di dalam Quran pada 37 tempat. Nah, kalau tak percaya hitung sendiri. Di Al-Quran itu ada 37 tempat. Nah, itu kata Imam Fakhrul Razi. Kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah. Nah, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, datang ia pada hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam penuh purnama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, maka nanti pada hari kiamat wajahnya cerah kayak bulan purnama. Ini sering-sering diucap kalimat la ilaha illallah, karena yang biasa sering diucap, maka itu yang akan dijadikan penutup kita. Orang yang rajin baca Quran, insya Allah meninggalnya dekat-dekat dari baca Quran. Orang yang rajin baca kitab, insya Allah meninggalnya dekat-dekat dengan baca kitab. Orang yang rajin maulidan, sudah banyak disampaikan kepada kita, waktu maulid dia ulami, daun wafat. Jadi maka apa yang menjadi kebiasaannya ketika hidup, maka itu yang menjadi penutupnya ketika mati. Kalau orang sering mengucap la ilaha illallah, mudah-mudahan gampang mengucap la ilaha illallah ketika wafat. Karena sakaratul maut adalah keadaan di mana setan akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyesatkan orang. Karena kalau sudah lewat itu, sudah selesai. Banyak riwayat yang disampaikan oleh guru-guru kita bagaimana sungguh-sungguhnya setan saat itu. Dia akan datang menyerupai guru kita, guru tauhid kita bahkan. Dia akan datang menyerupai misalnya Ustaz Sumitra, Mu'alim Supriyadi, atau guru-guru kampung. Begitu kita lihat, guru kita tadi itu bilang, nah kau tariklah akidahmu, salah yang kau ajarkan selama ini. Nah, tak betul rupanya tauhid kita. Nah, orang Nasrani rupanya yang selamat. Kau akuilah bahwasannya, nah, Nabi Isa itu adalah anak Tuhan misalnya. Guru kita yang ucap. Kalau seandainya percaya kita kepada guru lebih tinggi daripada percaya kita kepada Allah, tergelincir lagi. Datang lagi dalam wujud orang tua kita. Ayah mak tak mungkin bohong. Ayah mak bikin kau selamat. Salah agama kita nih, beralihlah ke agama lain misalnya. Nah, maka itu hati-hati. Harus kuatkan di situ. Bahkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal pun sempat diganggu setan seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal ketika wafatnya, mendekati sakaratul mautnya, itu ditalkinkan sama keluarganya, la ilaha illallah. Apa jawab? Kalla wa bu'da. Enggak, jauh. Bingung keluarganya. Ditalkinkan la ilaha illallah, bukan dijawab la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah. Kalla, sekali-kali tidak. Lah ini ulama besar, kenapa ditalkini begini? Lalu ketika beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir, ada keluarganya yang memimpikan. Dalam riwayat lain ketika beliau sempat kembali kesadarannya, di saat sakaratul maut sempat kembali sebentar kesadarannya, ditanya, nah, engkau ditalkinkan la ilaha illallah, kenapa jawabannya enggak, sekali-kali tidak, jauh-jauh sana, itu apa maksudnya? Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak mengkhitab kalian, aku tidak menjawab kalian. Karena sesungguhnya pada saat itu setan datang kepadaku, kemudian dia bilang, wahai Ahmad, sesungguhnya kau sudah selamat dariku sekarang.
Maka kata Imam Ahmad, enggak, belum. Jangan coba-coba ganggu. Pergi jauh-jauh sana. Selama ruhku belum lepas dari jasad, aku belum selamat. Jadi setan mau menggelincirkan di ujung hayat itu. Kalau dibilang, aku adalah Allah, udah pasti nggak mempan tuh. Maka setan caranya yang lain. Engkau sudah selamat. Engkau sudah berhasil melewati aku. Biar kesannya aman. Padahal belum. Maka saat itu Imam Ahmad bilang, kalla wa bu'da, sekali-kali tidak, menjauh sana. Tuh Imam Ahmad aja begitu. Kita gimana kira-kira? Allah, kalau sakit-sakit dikit aja udah nggak sholat, kalau sakit-sakit dikit aja udah nggak baca Quran, kalau sakit-sakit dikit udah nggak ingat sama Allah, gimana sakit yang paling sakit, yakni sakaratul maut, mau ikut Allah. Maka dulu saya ingat ucapan dari teman saya. Nah, kita tetap sholat berjamaah di saat kita sakit, kita tetap baca wiridan kita di saat kita sakit, itu adalah latihan kita untuk mengingat Allah di saat paling sakit. Ya, ini saat sakaratul maut. Sakitnya luar biasa. Seperti 70 kali disabet pedang. Iris pisau aja udah bingung. Ini sampai 70 kali disabet pedang. Allah. Kayak banyak dibaca doa Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut warzuqna husnal khatimah. Nah, minta dimudahkan wafat. Minta diringankan sakaratul maut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Nah, itu hadisnya. Tadi ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah. Itu adalah zikir yang paling afdal. Dan Allah memang sudah tetapkan dia paling afdal dan paling mudah diucapin. Orang cadel, orang celat tetap bisa ngucapin la ilaha illallah. Nggak ada huruf susahnya, ya Allah, betul-betul dimudahin lisan kita. Huruf ro-nya nggak ada, huruf bot-nya nggak ada, huruf ain-nya yang sampai neken-neken ke leher tuh nggak ada. Bahkan tidak perlu untuk menggerakkan bibir untuk mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah bisa kita ucap tanpa perlu menggerakkan bibir. Semuanya huruf di lidah. La ilaha illallah. Coba. Nggak perlu bergerak tuh bibir. Maka orang yang sedang sakaratul maut, kan itu udah payah semua bergerak. Asal lidahnya masih bisa bergerak, maka itu dia bisa ucapkan la ilaha illallah. Kata sebagian ulama, kalau ngelihat ada jenazah, lidahnya ke atas, itu tanda husnul khatimah. Kenapa? Dia sedang berusaha mengucap la ilaha illallah. Itu semuanya nyentuh ke langit-langit itu soalnya. Nah, itu tadi. Jadi maka Allah sudah set kalimat tahlil ini, kalimat tauhid ini menjadi kalimat yang paling mudah disebut. La ilaha illallah. Jadi banyakinlah mengucap la ilaha illallah. Nah, ada orang kadang dipotong. Kalau dipotong nggak bagus. La ilah. Terkejut la ilah. La ilah itu bisa jadi beda artinya. Tiada tuh Tuhan. Jadi komunis, jadi ateis nanti. La ilaha illallah. Lanjutin. Jangan sampai la ilah saja. Na'udzubillah. Nah, jadi itu adalah sebaik-baik zikir. La ilaha illallah. Dan yang terlebih afdal doa itu alhamdulillah. Nah, doa itu yang paling afdal adalah alhamdulillah. Alhamdulillah apa ada minta di situ? Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Mana doanya? Nah, di sini dikatakan. Dan sebab dinamakan alhamdulillah itu doa, karena bahwasannya orang yang memuji akan Allah, memuji ia karena syukur atas nikmatnya. Dan syukur atas nikmat itu menuntut tambah. Orang bilang alhamdulillah berarti apa? Bersyukur. Sementara kalau bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Maknanya orang yang bilang alhamdulillah meminta tambahan nikmat. Nah, itu tadi. Nah, maka di sini dikatakan firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Dan sesungguhnya jika syukur kamu, niscaya aku tambah akan kamu. Wa qala, insyaallah akan